Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandi Muklas. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai PLP 1, yaitu pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan. Di sini saya bersama teman-teman mendatangi salah satu sekolah yang berada di Depok, yaitu Sekolah Dasar Negeri Tugu 8 Depok. Jadi tidak usah lama-lama, langsung saja kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari semester 5 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya saya Dina Khalizah Lestari. Saya Arnandi Muklas. Dan saya Bibi Fitri Anggraini. Tujuan kami evaluasi kali ini itu untuk memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah PLP 1, yaitu pengenalan lapangan persekolahan yang ditujukan untuk lebih mengenal tentang latar belakang dan gambaran kepentingan sekolah, kemudian juga menambah wawasan kami sekolah dan juga agar punya pendidikan pembelajaran dan juga pengalaman sebagai kami tiga calon yang akan dididik ke sekolah. Sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Ya, kenalkan dulu, nama Ibu Haja Sri Supatmi, ya, Kepala Sekolah SDN Tugu 8. Surat izinannya ya, kami terima ya. Mangga, apa yang mau ditanyakan? Itu mengenai kultur sekolah dan sih umum seperti Kalau di SDN Tugu 8, karakteristik masyarakatnya di sini ya, terutama kebetulan kan kita berdampingan dengan DKI Jakarta. Jadi kulturnya yaitu lebih berat ke DKI Betawi ya. Untuk kategori agama di sini mayoritas Muslim semuanya. Terus untuk kultur ke pekerjaan orang tua itu 75% itu guru ya. Karena kebetulan di sini banyaknya pendatang. Seperti itu kulturnya. Kebetulan kami di sini adalah bertiga sekolah, ada Tugu 6, 8, 11. Jadi di sini kami mau nggak mau harus berbagi seperti itu. Itu adalah lingkungan di SDN Tugu 8. Yang kita tahu, setiap sekolah itu memiliki peraturan dan tata tertib. Nah, di sekolah ini itu penerapan tata tertib, peraturan dan tata tertibnya itu mengikuti dinas atau punya peraturan sendiri? Nah, betul. Untuk SDN Tugu 8, peraturan sekolah tentu sudah ada, pasti. Untuk bagaimana tadi, satu, peraturan di sekolah itu kita mengikuti dari pemerintah. Apa saja oleh pemerintah, ada. Yang kedua, tentu saja dari Kota Depok, dari Disdik. Yang ketiga, peraturan dari sekolah kita sendiri, di mana ketiga-tiganya harus tercantum. Di mana ada lagi yaitu peraturan di kelas. Ini contoh di kelas. Untuk peraturan di kelas ditentukan oleh siapa? Tentu saja oleh anak-anak, orang tua, dan guru. Kesepakatan itu adalah peraturan yang ada di kelas. Kalau peraturan di sekolah sudah dipasang di sana, antara lain misalnya untuk dari pemerintah masuk jam 7, berarti sebelum 15 menit siswa dan guru sudah harus ada di tempat. Itu dari pemerintah. Satu lagi dari pemerintah bahwa kita ke sekolah harus menggunakan pakaian seragam. Itu salah satu peraturan dari pemerintah. Dari Kota Depok peraturannya tentu saja kita harus menerapkan kebiasaannya apa, peraturannya, haknya apa, pelajaran apa yang harus diikuti, itu dari Kota Depok. Kalau dari kelas, kesepakatan tadi 3. Murid, guru kelas, orang tua murid. Kita buat peraturannya. Jadi itu. Pertanyaan selanjutnya, di sekolah ini ada kan ya buka kegiatan seremonial formal kayak seperti upacara gitu? Ada, itu pasti. Kalau semua namanya pendidikan, upacara itu wajib. Ya, kebetulan di SD kita nih Tugu 8 itu kan ada 3 sekolah, 6, 8, 11. Bagaimana cara upacaranya? Kita bagi. Minggu pertama Tugu 6 yang bertugas. Tentu anak petugasnya adalah Tugu 6. Pembina upacaranya pun guru Tugu 6.
Tetapi peserta upacaranya 3 sekolah. Minggu berikutnya Senin depan Tugu 8, ya Ibu. Petugasnya adalah anak-anak Tugu 8. Pembinanya pun Tugu 8. Minggu berikutnya adalah Tugu 11. Jadi gitu supaya kita di dalam ini supaya berseragama sama, saling berbagi. Jadi tidak boleh Tugu 6, Tugu 8, jadi berbagi seperti itu. Upacara yang ada di sini. Hari besar bagaimana? Kan tentu ada nih upacara hari besar. Dibagi. Misalnya 17 Agustus. Siapa yang menjadi pembina upacara? Siapa yang membaca Pancasila? Siapa yang membaca penaikan bendera? Kita bagi misalnya Tugu 6 kebagian pemimpin upacara. Yang menaikkan bendera Tugu 8. Yang baca doa, jadi dibagi seperti itu. Karena kami di sini ada 3 sekolah. Itu salah satu yang harus tidak mau harus kita hadapi bersama. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bu, Ya. di sini itu apa saja kegiatan kurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Kalau di Tugu 8, kebetulan di dalam kurikulum, ekskul itu kan harus dicantumkan di dalam kurikulum. Dalam bidang olahraga, ekskul yang kita laksanakan di Tugu 8, 1 pencaksilat, keduanya atletik. Ini yang olahraga. Yang seni itu yang 1 marawis, 2 tari. Yang untuk pengetahuan itu kemarin ada MIPA, ya MIPA itu jadi khusus dia itu khusus pembelajaran tentang IPA dan matematika untuk nanti ketika dia lomba-lomba itu kemarin. Tapi untuk tahun ini kebetulan MIPA dihilangkan. Yang paling utama ekskulnya adalah pramuka dan komputer. Yang lainnya adalah pilihan. Bagaimana cara itu anak mengikuti? Pertama dia diberikan suatu angket. Dia akan mengikuti mana yang harus diikuti. Khusus untuk kelas 3, 4, 5. Kalau kelas 1, 2 dia baru pramuka sama BTQ. Ya seperti itu, baca tulis Al-Quran. Kalau 4, 5, 6 dia memilih. Saya senangnya pencaksilat. Enggak, ikut. Saya senangnya atletik. Ikut. Saya senangnya satu lagi sastra Sunda. Nah itu. Jadi diberikan angket seperti itu. Jadi tidak berubah-ubah. Bereng semua, kita bagi-bagi, catur itu orang seperti itu. Berarti guru untuk yang mengajar ekstrakurikulernya itu dari guru Ya. sekolah ini sendiri. Gini, untuk pramuka itu ada 2 pembina, siaga dan penggalang, itu sudah ada. Terus untuk yang dari luar, pencaksilat itu dari luar, sama tari itu dari luar. Jadi yang dari luar pramuka, tari, marawis sama MIPA. Yang dari sekolah apa? Sastra Sunda, atletik, itu dari guru-guru diberdayakan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang paling banyak diminati. Yang paling diminati pencaksilat. Ya. Nama marawis kebetulan alhamdulillah marawis itu ada 2 sesi. Maksudnya grup A dan grup B. Seperti itu. Yang tidak diminati apa? Sastra Sunda. Tapi justru sastra Sunda itulah yang paling banyak mendapatkan piala di Tugu 8. Itu kalau kejuaraan alhamdulillah selalu juara sama pencaksilat. Itu pencaksilat itu sudah mengikuti lomba di tingkat seluruh Indonesia. Seperti itu ekskulnya. Iya. Kalau untuk kegiatan kurikuler itu kan kegiatan IPS kan? Ya, kalau itu pasti ya kurikuler itu misalnya dalam pembelajaran. Jadi dia harus disesuaikan dengan pembelajaran. Jadi jangan asal bring kemana. Sesuaikan misalnya pembelajaran ini anak mengenal budaya Nusantara. Tentu dia harus berkunjung yang nyata. Misalnya ke Taman Mini atau misalnya ke mana yang itu namanya kemarin ya, ke Lubang Baya seperti itu. Disesuaikan dengan pembelajaran. Ya. Kelas 1 sampai kelas 6 berarti Iya, betul mengikuti. Kalau sementara ini karena ada peraturan dari wali kota tidak boleh keluar dari Jakarta. Jadi misalnya kita mau ke Jogja itu tidak diizinkan, ke Bandung tidak diizinkan. Jadi untuk sementara ini menggunakan lingkungan kota Depok. Ya karena SD. Misalnya pembelajaran kita populer-populer. Ada pembuatan hasil karya wira swasta hasil wira swasta orang tua. Mau usah jauh-jauh ada pabrik kerupuk kemarin berkunjung ke situ. Ada lagi misalnya membuat kasur Kak Arman. Itu seperti itu. Tidak boleh jauh-jauh.
Pertama dia ongkos, kedua jauh. Seperti itu, Neng. Ya. Selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah ini seperti apa? Ya, kalau struktur organisasi tentu saja kita buat ya, mulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, terus di bawah kepala sekolah ada yang membantu untuk itu komite sekolah dan masyarakat, tokoh masyarakat, di bawahnya lagi dibagi, ada yang bagian kurikulum, ada yang bagian saspras, ada yang bagian pendidikan, ada lagi bagian ekstrakurikuler. Turunnya lagi ke bawah, jenjang lagi adalah guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai guru bidang studi, dan terakhir adalah penjaga sekolah dan siswa. Itu kurikulum seperti itu. Untuk jumlah guru dan juga murid serta rombongan belajar atau kelas berapa banyak? Kalau rombel ada 12. Kelas 1 12. Rombelnya 12. Jumlah siswanya 402. Ya. Jumlah gurunya sampai sama TU, penjaga sekolah sampai penjaga sekolah semuanya anak kepala sekolah 16. Ya, 16. Iya. Kurang. Harusnya 400 anak. Ya. Bayangkan mendidik 400 anak, gurunya kalau sekarang masih bagus. Kemarin kita sampai 445. Kenapa sekarang berkurang? Karena dari pemerintah Dapodik itu tidak boleh lebih dari 32 sekelas. Kalau kemarin kita hampir sekelas 40. Bisa bayangkan itu seperti apa? Kalau sekarang sudah berkurang. Jadi kelas 1, 2, 3 itu muridnya hanya 64. Kalau kemarin 80. Seperti itu peraturan. Ya. Jadi selanjutnya kegiatan pembiasaan positif yang ada di SDN itu berapa aja? Pertama kan tadi Ibu bilang menerapkan 5S, yaitu kebiasaan. Tentu itu udah pasti. Senyum, salam, sopan, santun, ya itu udah pasti. Yang berikutnya pembiasaan. Pertama ketika dia akan masuk kelas, tentu dia harus berbaris dengan rapi. Masuk ke dalam kelas, guru sudah ada di depan. Pembiasaan apa sih yang pertama dilakukan? Pertama dia membaca sholawat dulu sebelum mulai kebiasaan itu yang rutin ya. Terus dia hormat kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu selalu. Setelah itu apa? Literasi, membaca buku tidak usah banyak-banyak, sebanyak misalnya 1 halaman. Itu pembiasaan yang biasa. Yang bagaimana kalau di halaman? Pembiasaan dalam masa PBDR ini tentu saja dia harus cuci tangan. Ini kan karena anak-anak tidak ada ya pembiasaannya, kalau dia di rumah seperti itu. Kalau anak-anak kemarin ada seperti itu pembiasaannya. Setiap hari Senin upacara. Terus sholat duha itu pembiasaan. Terus biasanya. Terima kasih apa yang tadi Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Doa Ibu selesaikan dengan secepat-cepatnya.